sebelumnya apa sih dok kanker kulit itu dok? Ya, kanker kulit itu merupakan suatu kanker ganas ya, kanker ganas yang terdapat di kulit. Memang terutama di daerah yang banyak terpapar sinar matahari. Tetapi ada juga daerah yang tidak terpapar sinar matahari, misalnya di mukosa. Mukosa itu bisa di mulut, bisa di kelamin juga, atau bahkan bisa di telapak tangan, telapak kaki. Atau kadang misal kita bilang melanoma itu ada di kuku. Nah itu kita harus, sebetulnya kanker kulit ini kita harus berikan perhatian cukup banyak ya. Kenapa? Karena prevalensinya itu cukup banyak. Jadi setelah yang ketiga setelah kanker rahim dan setelah kanker payudara. Jadi bayangkan ya banyak sekali. Nah itu biasanya kita bagi, kalau sebetulnya banyak sih kanker ganas di kulit ya, tapi biasanya kita utamakan karena prevalensinya cukup banyak. Itu yang kita bilang pertama basal sel karsinoma, yang kedua adalah squamous cell karsinoma, yang berikutnya ketiga adalah melanoma. Nah itu jadi netizen kalau misalnya ada masalah dengan daerah kulit yang kita ragu, monggo jangan segan-segan untuk periksa ke dokter spesialis kulit untuk menentukan, karena jadi nanti kalau ditemukan dalam masa yang masih dini itu prevalensi untuk selamatnya itu sangat tinggi. Jadi itu kalau terlambat ya mungkin agak lebih repot karena sudah metastasis. Untuk gejala-gejalanya itu seperti apa sih dok yang tadi disampaikan dokter? Betul. Itu yang tadi saya katakan, yang pertama memang yang lebih sering adalah basal sel karsinoma. Basal sel karsinoma itu sebetulnya banyak jenisnya. Ada yang berupa benjolan, tapi ada juga yang berupa rata. Ya rata, jadi ada justru malah melekuk sedikit. Jadi banyak variasi. Nah untuk mengetahui lebih jelasnya, sebaiknya kalau misalnya ada sesuatu benjolan atau sesuatu tempat yang luka, biasanya seperti luka tidak mau sembuh-sembuh, nah itu atau gampang berdarah, misalnya kita udah obatin tapi nggak sembuh-sembuh, gampang berdarah, nah itu jangan segan untuk berobat ke dokter spesialis kulit. Nah nanti dokter spesialis kulit yang akan memeriksa, mungkin lebih kita lihat dengan kasat mata, untuk lebih jelasnya mungkin kita pakai dermatoskopi. Jadi kayak semacam alat yang untuk memperbesar. Jadi kita bisa lihat lebih jelas apakah dia ada pelebaran pembuluh darah dan kemudian lapisan bagian agak dalam itu gimana. Nah nanti kalau seandainya kita ragu karena kita perkirakan dia adalah tumor ganas, baru kita lakukan tindakan misalnya biopsi atau langsung kalau kecil ya langsung dioperasi. Nah itu untuk yang BCC, yaitu yang basal sel karsinoma. Tapi kalau squamous cell karsinoma itu kadang-kadang ya gejalanya hampir sama ya, cuma bisa di mulut, misalnya di bibir. Nah itu makanya kanker kulit identiknya kadang-kadang kita bilang yang ekspos matahari. Ya, melanoma juga sama. Melanoma itu pigmen yang ada kayak kita bilang tai laler gitu loh. Tai laler tapi kok maka tambah banyak, tambah gede gitu ya. Malah nanti bisa menimbulkan penyebaran, terutama penyebaran. Kalau yang udah agak lebih parah ya bisa menimbulkan pendarahan dan sebagainya. Nah itu juga daerah yang terpapar sinar matahari. Jadi biasanya kalau ada benjolan-benjolan atau ada sesuatu yang agak lebih aneh, yaitu ke dokter spesialis kulit untuk dipastikan. Baik, tapi kan tadi disebutkan adanya benjolan dan juga kadang-kadang berdarah gitu ya, sulit untuk disembuhkan. Nah itu agak nyerinya juga dirasakan atau hanya biasa aja? Bisa. Kalau yang kayak misalnya BCC, basal sel karsinoma atau squamous cell karsinoma itu bisa menyebabkan kayak semacam infeksi. Kadang-kadang bisa nyeri. Ya bisa nyeri juga, atau misalnya melanoma yang di kuku, nah bisa kadang-kadang dia agak nyeri di daerah situ, bengkak malah ya, kayak misalnya semacam kayak infeksi gitu loh ya. Di sela-sela jari sini? Iya di kuku biasanya di nail matrixnya, kita bilang di kukunya, di situ nanti dia akan menyeberang ke situ, ke bawah. Dan itu ada nyeri ya? Iya, kadang kalau yang metastase yang agak lebih menyebar lebih ini ya bisa nyeri. Tapi kalau hanya yang hanya stadium dini ya mungkin nggak ada keluhan apa-apa, ya. Cuma kalau yang di jari itu mungkin
orang awam mungkin nyangkanya itu kayak canteman gitu kali ya. Bisa Ya, diceritain nggak tapi sih? biasanya kalau melanoma ada bercak hitam, kayak kita bilang kayak tai laler gitu. Oh, ada bercak hitam Ya, kelihatan bercak ya. hitam, melanoma ada hitam. Oke, Jadi saya namanya perbedaannya lebih itu ya. Laler gitu ada. Iya, gimana? Seperti teh lalat gitu. Iya, seperti tai laler. Bukan bercak hitam. Iya. Jadi, bukan hanya bengkak aja ya, Iya, tapi betul. bercak hitam dan juga menyebabkan sakit gitu. ya. Iya, bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Iya, lagi. iya, Di sini. Dari signature _1. Saya pria 21 tahun, saya izin bertanya, pada alat kelamin saya terdapat sesuatu seperti jerawat dok. Biasanya jerawat akan hilang dengan sendirinya jika kita menjaga kebersihan. Tapi kenapa jerawat pada alat kelamin saya belum hilang ya dok? Terima kasih. Oh, oke. Ya, kadang-kadang kita untuk menentukannya, ini kalau untuk diagnosa pasti kita sebagai dokter spesialis kulit, kita harus melihat langsung, itu jauh lebih jelas. Nah, tapi kalau misalnya kayak begini, ya mungkin saya bisa perkirakan kalau seandainya jerawat di kelamin, kadang-kadang kita bisa bilang molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum itu adalah suatu benjolan kecil yang kayak semacam jerawat, di dalamnya ada isi, seperti kayak jerawat atau nasi gitulah. Nah, itu penyebabnya adalah molluscum badi, itu yang biji putih. Penyebabnya adalah poxvirus. Jadi kalau memang molluscum contagiosum, makanya disebut contagiosum. Kenapa? Karena menular sekali. Karena karena poxvirus mainannya di virus. Bahaya sih enggak, cuman dia akan tambah banyak. Jadi kalau seandainya ada, yang mungkin akan spread tambah banyak. Jadi kalau memang ada, enggak mau sembuh-sembuh, ya berobat aja ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, nanti ditentukan. Kalau memang molluscum contagiosum, nah itu molluscum contagiosumnya, molluscum badinya harus dikeluarkan. Habis itu ya tinggal diolesin salep antibiotik, dia akan baik. Itu aja, nggak bahaya sih, cuma yang tambah banyak Tapi takutnya. kalau dibiarkan malah tambah banyak ya. Yes, Lebih baik yes. ditangani yang baik. Iya, betul. Untuk pencegahannya sendiri dok, selain konsul ke dokter, misalnya di rumah, apakah misalnya dari pencucian bajunya itu terpisah gitu? Karena kan tadi betul. itu menular ya dok ya? Iya, ya itu adalah virus. Jadi sebetulnya dengan virus ini pada umumnya kalau kita udah kena deterjen segala macem itu pasti udah mati, ya. Udah mati, jangan takut. Apalagi kita udah setrika segala macem, itu nggak mungkin penularannya lewat apa, kecuali kalau kita pakai celana dalam nggak kita cuci, dipakai orang lain ya mungkin bisa. Tapi kalau sudah pencucian nggak masalah, nggak usah terlalu takut ya. Itu biasanya hubungan intim, itu aja ya. Iya, ada lagi nih dok pertanyaan dari @robert, paparan sinar matahari jam berapa yang meningkatkan resiko kanker kulit dokter? Oke. Ya, itu kanker kulit memang disebutkan terutama UVB, tapi UVA yang lama itu juga bisa. Kalau UVC itu kita untungnya masih ozon kita masih oke lah ya. Belum ada yang bolong, mungkin sebagian yang bolong mungkin di daerah kutub situ udah ada yang bolong, dia bisa masuk gitu ya. Kalau UVB yang terutama, jadi biasanya sekitar jam 10 pagi ke atas sampai pukul 4 ya. Ya, tapi sebaiknya kita kalau matahari, misalnya mau jemur matahari, ya jangan terlalu lama atau aktivitasnya di bawah itu. Jadi sebelum jam 10 atau di atas jam 4 gitu loh, kita jam 5 ya. Jadi jam yang sehat matahari di bawah jam 10 ya. Ya, betul. Lewat dari jam 4 sore. Ya, betul ya, supaya UVB-nya nggak terlalu banyak yang kita serap ke kulit kita. Makanya pemain sepak bola juga kan latihannya pasti di bawah jam 10 Sore-sore. sih. Ya, Juga pasti iya. sore-sore. Kalau siang-siang mah aduh. Apalagi Indonesia. Iya, panas sekali. Iya, dok, ada mau bertanya lagi nggak? Iya, betul. Untuk kanker kulit sendiri itu keturunankah atau apa dok? Ada genetik Iya, ya. dari genetik. Betul. Oh. Tadi kita sebut-sebut sebetulnya kanker kulit itu baik BCC atau SCC atau melanoma itu sebetulnya multifaktorial. Jadi penyebabnya bisa dari lingkungan, bisa juga dari genetik. Nah, genetik ini gini, maksudnya kita bandingkan misalnya si A sama si B, meskipun dia sama-sama terpapar sinar matahari,
tapi kok si A bisa dapat kanker kulit, sedangkan si B tidak. Nah, salah satu faktor genetik. Jadi kalau seandainya misalnya kita ada keluarga yang punya riwayat kanker kulit, nah mungkin kita harus lebih waspada. Sedikit ada apa-apa, mungkin kita cari dokter ya untuk memastikan. Nah, kadang-kadang misalnya kembar juga sama, tapi ya nggak 100% lah ya, karena ada faktor lingkungan juga. Gitu. Jadi itu mempengaruhi untuk kanker kulit itu dari Betul, genetik. genetik. Oke, Iya. nah, selain tadi ya, selain Iya. faktor keturunan dan juga sering terkena matahari yang jam yang tidak yang disarankan. Iya, betul. Ada lagi nggak dok selain itu penyebab kanker kulit itu? Mungkin dari pola makan atau mungkin dari lotion yang merah sembarangan. Ya. Itu gimana dok? Sebetulnya faktor lingkungan yang kita bilang faktor lingkungan itu misalnya sinar radiasi, ya. Nah, radiasi itu memicu juga matahari pasti, ya. Kemudian merokok, iya merokok. Jadi rokok juga akan mencetuskan tumor-tumor, ya. Terus kemudian faktor-faktor misalnya zat kimia, misalnya arsenik, ya. Kemudian misalnya yang kayak batu bara, koltan, itu juga bisa. Atau misalnya pestisida yang buat petani-petani itu, herbisida segala macam, itu juga kontak yang lama. Terus kemudian bisa juga misalnya orang yang terapi untuk kulit, misalnya untuk psoriasis mereka memakai PUVA, Soralen, nah itu juga bisa menyebabkan. Kadang-kadang ya, asbestosis juga bisa, ya asbes. Jadi lingkungan tempat kita kerja, ya itu bisa menyebabkan kanker kulit, ya sebetulnya. Terus kemudian faktor-faktor dari sinar matahari ya dia akan menyebabkan kerusakan dari gen, sehingga gen tersebut DNA-nya terjadi mutasi, terutama P53, sehingga harusnya kulit tersebut memang bisa tumbuh, kemudian dia akan terjadi jadi apoptosis, kita bilang mati. Kemudian akan timbul yang baru. Tapi karena terjadi mutasi P53 ini, jadi dia selnya itu tidak mati-mati, tumbuhnya malah nggak bener, tambah banyak gitu. Ya, jadi karena gangguan dari mutasi gen tersebut. Ya. Ketika orang itu telah didiagnosis kanker kulit, apakah itu bisa sembuh dok untuk kanker itu sendiri? Ya, makanya untuk kanker kulit, kalau kita diagnosa dini, terutama untuk BCC, itu basal cell carcinoma, itu adalah tumor yang tumbuh dari dasar kulit, epidermis kulit. Nah, kalau dia memang tumbuhnya hanya lokasi tempat tersebut, terlokalisir. Cuma dia tumbuhnya bisa soon or later gitu loh, cepat, nggak terlalu cepat ya tumbuh, tapi pasti dia tumbuh tambah banyak. Tapi yang untungnya dia nggak terjadi metastasis. Jadi kalau seandainya kita ketemukan dini, langsung kita angkat semuanya, kemudian tindakannya diperiksa ternyata nggak ada sisa lagi, nah itu kemungkinan sembuhnya sangat tinggi, bisa 95%. Tapi kalau misalnya sudah, misalnya tumbuhnya daerah wajah, dia udah menyebarnya kemana-mana. Nah, kita bisa angkat bisa, tapi kan kosmetiknya. Jadi kita udah operasi, ini kita harus nutupin lukanya itu, kita bilang skin flap. Nah, flapnya itu ngangkat dari mana, dari samping atau tambal dari mana. Dari nanti kosmetik estetik yang nggak jelek, ya. Atau lagi daerah hidung, nah itu kadang-kadang takutnya nggak bersih, atau daerah mata nanti terjadi sedikit kecacatan, ya kan? Atau telinga, nah itu pada laki-laki sering sekali karena kan nggak tertutup dengan rambut, ya. Jadi memang kalau mumpung sedikit kecil langsung dihilangin, sembuh dan tidak cacat terlalu banyak. Nah, kecuali kalau squamous cell carcinoma, kita harus benar-benar angkat bersih dan kita harus make sure bahwa kelenjar getah benihnya nggak kena. Kalau kena juga dia akan metastasis. Metastasisnya bisa ke hati, ke ginjal, bisa ke lever, bisa ke paru, bahkan bisa ke otak. Begitu. Ya, jadi mungkin kalau udah metastasis
chance hidupnya misalnya 5 tahun, kita bilang biasanya kalau untuk penderita kanker dia expectation untuk 5 tahun berapa persen gitu ya. Melanoma juga sama. Jadi kalau ada keluhan sebelum terlambat ya langsung konsultasi Betul, ke dokter kulit ya dok. betul, Ya. betul. Kayak gitu ya mas ya. Benar-benar. Iya. Baik dok, kalau misalkan penggunaan sunblock secara sering itu gimana? Kadang-kadang kan untuk melindungi dari matahari gitu kan? Ya, betul. Itu sebetulnya kita sebagai dokter kulit yang benar-benar care dengan tumor kulit, kita harus menganjurkan pasien untuk memakai sunblock. Jadi kalau orang-orang pada bilang, aduh dokter saya pakai sunblock sepanjang hari, saya vitamin D3-nya dapat dari mana, ya kan? Itu sebetulnya tidak terdeteksi atau belum secara pasti terbukti bahwa dengan memakai sunblock secara rutin kita kekurangan D3 itu enggak ya, karena vitamin D3 itu nanti akan terbentuknya juga nggak perlu terlalu lama sinar matahari. Nah, keuntungan kita memakai sunblock yang pertama, daerah yang terbuka, area D itu terbuka, itu akan terlindungi. Jadi kita chance untuk kena kanker kulit lebih sedikit ya, meskipun ada faktor yang lainnya. Tapi kemudian faktor-faktor misalnya yang lainnya, misalnya sekarang kan orang bukan hanya hidup ya, kita juga kualitas hidup. Jadi dengan memakai sunblock paling tidak kita aging proses kita dihambat. Jadi kita nggak cepat tua, oke ya. Nah itu jadi begitu. Ya. Saya tumpahin mau katanya nanti besok. Biar nggak ribut. Mas dokter dia pakai sunblock belum hari ini? Iya. Biasanya mau pakai buat pantai gitu ya, juga mau berenang gitu ya. Tapi ternyata bagus juga untuk sehari-hari ya dok. ya. Gitu. Tapi benar sih memang untuk edit tadi ya dok ya, Iya. sunblock, karena saya juga ngalamin kayak gitu. Betul. Oh berarti pakai sunblock nih? Gak pernah berhenti. Oh begitu. Pantesan tangannya kinclong. Oke, ada lagi nih mas yang bertanya. Iya, dari Ed Neriner ya, dok mau tanya kalau kanker kulit ini pengobatannya apakah harus semo juga? Kemudian terparahnya akan seperti apa? Apakah ada kulit yang rusak? Kemo. Ya, Sampai itu terapi seperti itu. kita kalau yang sudah metastasis, karena udah menyebar kemana-mana, terus atau lokasi tumornya itu memang sangat sulit sekali kita lakukan tindakan operasi. Misalnya daerah mata sampai udah kemana-mana gitu ya, agak susah. Atau di daerah bibir ya agak susah, masih kita yakin bahwa dia mungkin nggak bisa bersih. Nah baru kita pikirkan tindakan yang berikutnya seperti kemo, seperti kanker-kanker yang lainnya. Ada kemoterapi, ada juga yang misalnya sebelum kemoterapi daerah tersebut kita pakai 5 fluorouracil atau imikimod, apply dulu ya. Terus kemudian kalau kemoterapi ya harus sesuai prosedurnya ya kan, pasti ada efeknya. Kemudian ke seluruh badannya pasti ada efek ke pembuluh darah dan sebagainya. Ya. Sekarang kalau misalnya ada juga yang kayak melanoma udah metastasis, memakai yang kayak sitokai misalnya kayak interferon, kemudian pembrolizumab, cuma mahal sekali berapa juta, itu biasanya 3 minggu sekali gitu ya, disuntik, diinfus. Ya, jadi sedikit juga ya. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, itu sangat benar sekali ya. Nah, dokter, di pandemi COVID-19 ini kan kita tahu bahwa dengar kalau misalkan yang sudah punya penyakit bawaan, terutama paru-paru, itu akan lebih cepat gitu ya, gejalanya jadi gejala besar gitu ya. Nah, kalau misalkan kanker kulit ini ngaruh nggak dok di pandemi ini? Apa nanti malah jadi mempercepat pertumbuhan kankernya atau gimana gitu? Ya. Sebetulnya secara langsung ya tidak lah ya, misalnya tapi kalau misalnya kita sudah punya kanker, ada metastasis, ada tumor kulit, ya kalau kena COVID-19 ya pasti lebih, karena dia termasuk imunokompromis ya, jadi tetap lebih parah gitu ya. Tapi kalau menyebabkan COVID-19 jadi menyebabkan kanker kulit ya tidak.
Cuma kalau era-era sekarang karena COVID-19 kan lagi ngetop nih vitamin D3 tuh. Ya orang-orang sangat anjurkan untuk jemur matahari sampai berjam-jam. Nah itu sebetulnya tidak usah. Karena ya nggak usah, kita cukup berjemur misalnya hanya 15 sampai 10 menit ya. Cukup. Nah itu juga seminggu nggak usah tiap hari ya, mungkin seminggu 3 kali. Malah ketika berlebihan malah akan efeknya malah tidak baik ya. Walaupun itu di jam yang ditentukan tadi, jam 10 juga sama, jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu lama. Karena kan akumulasi sinar matahari bisa menyebabkan kerusakan di kulitnya. Ya. Misalnya bahkan alat-alat yang kita sebut tanning ya. Jadi dulu kan orang ngetrend sekali tuh untuk tanning, yang bed tanning. Nah itu ternyata dibuktikan juga bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, makanya ada kanker kulit itu banyak diderita pada orang-orang yang jenis kulitnya Caucasian, ya kayak orang bule, ya. Terutama daerah misalnya kalau bandingin orang Eropa dengan Australia dan New Zealand. Nah Australia dan New Zealand karena paparan sinar mataharinya lebih banyak, mereka justru lebih banyak prevalensinya untuk kanker kulit. Nah jadi sinar matahari benar-benar merupakan faktor yang sangat menentukan yang menyebabkan kanker kulit. Ya hati-hati gitu ya. Benar. Nah kanker kulit sendiri itu menyerang usia tertentu atau memang setiap usia, di semua umur? Ya, sebetulnya memang kanker kulit banyak kita temukan pada usia-usia yang lebih lanjut. Ya, lebih lanjut. Jadi waktu muda biasanya nggak terlalu, ya, kecuali yang kongenital, ya. Nah, pada usia biasanya 40 tahun atau 50 tahun, 60 tahun ke atas lah, ya, yang punya kanker kulit tersebut. Karena akumulasi dari sinar mataharinya juga. Jadi perhitungan kayak misalnya orang Australia dulu waktu dia kecil dari Inggris misalnya kan, dari UK pindah ke Australia dari kecil. Jadi chance dia untuk kena kanker kulit lebih banyak dibandingkan dengan orang yang UK, tinggalnya di UK terus gedenya baru dewasanya baru pindah ke Australia. Jadi kena paparan mataharinya di Australia lebih banyak dari dia kecil. Nah itu chance lebih banyak. Artinya yang udah lanjut usia itu mengumpulkan hasil-hasil yang sebelumnya ya. yang sering kena matahari itu ya. Makanya mungkin harus diperhatikan juga teman-teman kita yang bekerja di lapangan ya, betul. Jangan harus pakai menganggap enteng nih, harus pakai jaket pelindung harus ya. ada pelindungnya ketika kita terkena sinar matahari gitu ya. Betul. Apalagi para pekerja online ya kan, aduh itu sangat harus hati-hati lah, selain polusi juga, tapi paparan matahari juga sangat berbahaya. Ini ada lagi pertanyaan Dok dari Kamelia Kartika. tahi lalat seperti apa Dok yang menandakan kanker kulit? Pertanyaan lebih lanjut apa mau jawab dulu ya Dok? Ya langsung jawab, langsung aja. Oke, apakah tahi lalat membesar di daerah wajah juga disebabkan sering terkena sinar matahari Dok? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Justru dari tadi saya tunggu nih, kita mau bahas tentang melanoma karena ini memang salah satu jenis tumor yang harus kita pay attention-nya banyak ya. Kalau misalnya kita temukan tahi lalat itu normal, kita ingat-ingat gitu ya. Kita normal mungkin bisa sekitar 10 sampai 40. Jadi seluruh badan kita itu kita hitung-hitung gitu ya. Kalau orang bule dia harus lebih banyak fokus, lebih pay attention-nya lebih banyak. Kalau kita orang Asia sama orang Afrika mungkin karena hitam itu pigmen, dia akan melindungi, paling tidak akan melindungi kulit kita terhadap kerusakan ya. Nah jadi kalau seandainya kita misalnya 10 sampai 40 kita masih normal saja ya, 40 kan cukup banyak tuh. Benar. Tapi kalau misalnya kita udah hitung-hitung 50 banyak, itu kita harus lebih fokus, kita harus kenapa bisa sampai 50 nih ya. Nah itu kita harus lebih waspada.